Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelas manajemen dan keekonomian proyek teknik, kali ini akan mempresentasikan tentang analisis kelayakan turbin angin dengan kecepatan rendah tipe NT 1000 watt di wilayah terpencil. Di mana kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Agita Rianaris, kemudian ada Ali Faisal, dan Alifi Yuli. Untuk overview pada presentasi kali ini, yang pertama yaitu akan dipresentasikan tentang pendahuluan, kemudian tentang tinjauan pustaka, kemudian adalah metode pengumpulan dan pengolahan data, dan yang keempat adalah kesimpulan dan saran. Selanjutnya adalah pendahuluan, di mana pendahuluan ini di sini kami menjelaskan tentang rasio elektrifikasi yang ada di Indonesia di tahun 2018 itu melebihi target nasional, di mana rasio elektrifikasi adalah perbandingan jumlah penduduk di Indonesia, terutama rumah tangga yang sudah teraliri oleh listrik, baik dari listrik PLN maupun non-PLN. Nah, rasio elektrifikasi di Indonesia pada tahun 2018 itu tercatat 98,3%, di mana ini melebihi target yaitu 97,5%. Next. Kemudian dengan adanya rasio elektrifikasi tersebut, di mana untuk daerah-daerah terpencil itu masih rendah, kemudian ada tinjauan untuk memikirkan energi apa yang layak untuk daerah-daerah tersebut. Nah, di sini kami meninjau tentang energi angin, di mana energi angin untuk wilayah terpencil ini dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat ke tingkat yang lebih baik melalui pemenuhan energi listrik atau elektrifikasi. Salah satu jenis turbin angin berkecepatan rendah yang dapat digunakan di Indonesia ini adalah turbin NT 1000 watt yang merupakan turbin angin dengan kecepatan rendah dan berkapasitas 1000 watt, sehingga dapat memenuhi pemasokan listrik pada daerah terpencil. Next. Selanjutnya kami mengambil rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana proses kajian kelayakan secara teknis tentang potensi energi angin di daerah terpencil di Indonesia. Kemudian, selanjutnya, apakah turbin angin berkecepatan rendah ini layak secara teknis dan finansial untuk dapat memenuhi kebutuhan listrik masyarakat di wilayah tersebut. Pada makalah kali ini, kami memiliki tujuan, yaitu yang pertama adalah untuk mengetahui kelayakan secara teknis dan kelayakan ekonomi proyek pembangkit listrik dengan teknologi turbin angin kecepatan rendah, dan yang kedua, yaitu mendapatkan hasil analisis kelayakan teknik dan ekonomi dari turbin angin kecepatan rendah, tipe NT 1000 watt. Next. Kemudian kita mengambil tinjauan pustaka yang pertama, yaitu tentang turbin angin kecepatan rendah tipe NT 1000 watt. Turbin angin tipe NT 1000 watt ini merupakan turbin angin dengan kecepatan rendah yang berkapasitas 1000 watt, di mana spesifikasi ini cocok untuk wilayah Indonesia yang memiliki kecepatan angin yang tidak menentu atau konstan. Next. Daya rata-rata untuk yang digunakan pada seluruh unit PLTB dengan turbin 1000 watt ini adalah 150,41 watt, di mana KWH rata-rata per hari yang diproduksi dari PLTB 1000 watt ini adalah 2,908 KWH. Perhitungan produksi KWH per tahun adalah 2,908 KWH dikalikan 350,4 sama dengan 18,96 KWH per tahun. Nah, ini sisa harinya itu diasumsikan sebagai waktu untuk pemeliharaan. Next. Untuk perhitungan finansial, kami menggunakan analisis investasi secara finansial atau ekonomi yang digunakan untuk mengukur nilai uang atau tingkat pengembalian dari investasi yang ditanamkan dalam suatu usaha pada masa yang akan datang, di mana perhitungan finansial ini meliputi perhitungan dari NPV, yaitu Net Present Value, yang didefinisikan sebagai selisih antara investasi sekarang dengan nilai sekarang
atau present value dari proyeksi hasil-hasil bersih masa datang yang akan diharapkan, di mana berikut ada rumusnya, yaitu NPV sama dengan PV dari benefit dikurangi PV dari cost. Kemudian perhitungan atau analisis kedua yaitu perhitungan tentang IRR, di mana IRR adalah internal rate of return, yang merupakan metode untuk menghitung tingkat bunga atau discount rate yang membuat nilai saat ini dan seluruh perkiraan arus kas masuk sama dengan nilai sekarang dari ekspektasi arus kas yang keluar. Di mana IRR merupakan I1 ditambah NPV 1 dibagi NPV 1 dikurangi NPV 2 dikalikan I2 min I1. Di mana NPV 1 ini harus di atas 0 dan NPV 2 di bawah 0. Bila hasil perhitungan IRR lebih besar dibandingkan diskon faktor, maka dapat dibilang bahwa investasi ini yang akan dilakukan ini akan dinilai layak. Namun, jika IRR sama dengan diskon faktor, maka investasi yang akan dilakukan ini dinilai akan balik modal. Sementara, bila nilai IRR ini lebih kecil dibandingkan diskon faktor, maka investasi yang ditanamkan dinilai tidak layak. Next. Kemudian selanjutnya, ini yang penting dari untuk melihat suatu bisnis adalah ROI. ROI ini merupakan return of investment, yang merupakan rasio yang menunjukkan sebuah hasil dari sejumlah aktivitas yang digunakan dalam perusahaan atau ukuran pada efisiensi manajemen. Mana setiap kali kita melakukan mau investasi apapun atau usaha apapun, kita akan melihat ROI-nya itu berapa persen gitu. Nah, ROI ini adalah total penjualan dikurangi investasi, dibagi investasi itu sendiri dikalikan 100%. Next. Kemudian analisis berikutnya adalah MAR. MAR adalah tingkat suku bunga pengembalian minimum, di mana tingkat suku bunga tersebut akan dijadikan sebagai dasar atau indikator keputusan manajemen sehubungan dengan pemilihan alternatif biaya, kemudian manfaat atau benefit alternatif, atau kelayakan suatu investasi feasibility study, sehingga penentuan MAR itu harus mempertimbangkan beberapa hal. Salah satunya antara lain adalah biaya modal atau cost of capital. Itu adalah biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi pengadaan modal. Kemudian biaya hilangnya kesempatan atau cost opportunity loss, yaitu biaya yang dikeluarkan ketika memilih satu dari beberapa alternatif. Kemudian ada risiko investasi atau risk investment. Nah, ini adalah risiko yang mungkin terjadi pada investasi. Yang keempat adalah pengembalian yang diharapkan atau rate of return atau ROR. Nah, ini adalah pengembalian yang diharapkan agar si investor dapat mendapatkan keuntungan sesuai yang diharapkan. Next. Untuk selanjutnya, pengumpulan dan pengolahan data akan dijelaskan oleh Mas Alifi. Oke, terima kasih untuk Mbak Gita. Sekarang saya Alifi akan menjelaskan tentang pengumpulan dan pengolahan data. Pada slide berikut ini yaitu adalah profil wilayah di Sumatera Barat yang terkait dengan suhu, kelembapan udara, dan tekanan udara di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2015. Dari bulan Januari hingga bulan Desember, tabelnya seperti berikut, di mana suhu udara di Provinsi Sumatera Barat, suhu udaranya yaitu dari 22,6 derajat Celcius sampai dengan 31,5 derajat Celcius. Lalu untuk rata-rata kecepatan angin, yaitu 3 sampai dengan 5 meter per second. Lalu untuk rasio elektrifikasi sendiri, untuk di Sumatera Barat hanya 86,42%, sehingga masih ada 13,58% atau lebih dari 167.000 rumah tangga yang belum teraliri listrik.
Lalu untuk lokasi pembangunan dari PLTB sendiri, nantinya ada 10 unit yang akan dipasang, yaitu 5 unit di kawasan Kota Padang, lalu kemudian 5 unit lagi di Pulau Kapo-Kapo, gugusan Kepulauan Mande, Kabupaten Pesisir Selatan. Next. Lalu berikutnya dilakukan penelitian untuk berapa kecepatan angin yang bisa didapatkan dari masing-masing wilayah tersebut. Di sini ada tabelnya untuk kecepatan angin yang didapatkan, yaitu berkisar dari 2,4 meter per second sampai 4 meter per second, dengan rata-ratanya yaitu 3,3 meter per second. Lalu didapatkan arus tegangan dan cost fee-nya, sehingga didapatkan untuk KWH-nya yaitu rata-rata menghasilkan 2,908 kWh. Lalu berikutnya yaitu kita melakukan pengumpulan data, di mana perhitungan analisis harga satuan merupakan tahapan paling awal dari estimasi biaya pembangunan. Parameter perhitungan dan analisis harga satuan pekerjaan sipil, khususnya pada pembangunan PLTB NT 1000 Watt, dipengaruhi oleh harga-harga komponen yang ada di tabel berikut ini, di mana harga komponennya yang kami hitung ada di turbin NT 1000 Watt, lalu yang kedua adalah electrical system, lalu yang ketiga adalah tower dan pondasi, di mana harga ketiga komponen tersebut adalah 36 juta. Lalu selanjutnya ada biaya-biaya dari biaya commissioning, biaya pemasangan, dan biaya transportasi. Kita estimasikan, kita hitung, kita dapatkan bahwa harga turbin angin untuk investasi awal yaitu 41 juta rupiah. Lanjut. Lalu di sini ada beberapa asumsi dasar perhitungan. Yang pertama yaitu adalah tingkat bunga. Tingkat bunga yang dipakai dalam analisis ekonomi ini sesuai dengan yang diisyaratkan oleh Bank Dunia, yaitu sebesar 10%. Lalu untuk yang kedua, umur proyeknya untuk lifetime dari PLTB ini bisa mencapai hingga 15 tahun. Lalu yang ketiga, untuk harga jual energi ini sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM nomor 12 tahun 2017 tentang pemanfaatan sumber energi terbarukan untuk penyediaan tenaga listrik, di mana untuk wilayah Sumatera Barat telah ditetapkan yaitu sebesar 1074 kWh. Lalu berikutnya kita menghitung ada fixed cost dan variable cost-nya. Fixed cost ini yaitu ada biaya teknisi, dan yang kedua ada biaya administrasi, di mana biaya teknisi itu Rp1.200.000, sedangkan untuk administrasi yaitu Rp600.000. Sehingga jika dijumlahkan per tahunnya untuk fixed cost-nya yaitu Rp1.800.000. Lalu ada variable cost, di mana variable cost ini terdiri dari dua hal, yaitu yang pertama untuk biaya sudu, di mana dia ini 2 tahun sekali untuk penggantian. Lalu untuk baterai, kita estimasikan ada biaya perawatan atau penggantian dalam 3 tahun sekali. Berikut adalah tabel lebih lengkapnya. Next. Lalu kemudian dari fixed cost dan variable cost, lalu ada total pemasukan dari harga jual listrik yang kita dapatkan. Untuk cash flow-nya, berikut adalah tabel dari cash flow-nya selama 15 tahun. Kami hitung bahwa investasi dari proyek PLTB NT 1000 Watt ini mengalami kerugian yaitu sebesar Rp50.342.717, sehingga menurut kami investasi ini masih belum layak. Next, selanjutnya karena investasi tersebut belum layak, kami melakukan simulasi finansial yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Ali Faisal. Iya, terima kasih Mas Alifi untuk kesempatannya kali ini. Saya akan menjelaskan simulasi finansial kali ini yang mana saya akan meningkatkan nilai CF dan harga jual listrik dari PLN, yang mana dari pembangkit 1000 Watt tersebut, sebelumnya dia hanya menghasilkan daya sebesar 150. Nah, kali ini kita naikkan efisiensi dari 1000 Watt tersebut dengan diperkirakan listrik yang dihasilkan 700 Watt dengan jam operasi 24 jam, dengan biaya investasi yang masih sama, namun harga jual listriknya di sini berbeda. Sebelumnya 1000,54, sekarang menjadi 1544, yang mana angka ini kita dapat dari harga jual listrik sidrap
yang mana Sidrap menjual 11 sen per kWh. Lalu saya rupiahkan mendapat angka segitu. Nah, dari angka tersebut didapatkan hasil listrik produksinya sehari berapa? Sehari sekitar 6.132 kWh per tahun. Dengan dari nilai tersebut pendapatan per tahun pun didapat 6.000 dikali 1.500 sebesar 9.469 per tahunnya. Dengan pengeluaran per tahun 1.800.000, waktu pemanfaatan masih sama dengan suku bunga 10%. Nah, dari data-data tersebut, kali ini kita hanya menghitung sampai 6 tahun. Dari umurnya dari pembangkit tersebut 15 tahun, dari yang sebelumnya 15 tahun tapi dia masih rugi. Nah, ini kita hanya sampai 6 tahun, yang mana dihitung-hitung pada tahun ke-6 dia mendapatkan untung, modalnya sudah kembali di tahun ke-6. Dengan IRR 0%, suku bunganya masih 10%, lalu didapatkan ROI 39. Ini hanya 6 tahun, tapi untuk jika disamakan dengan umur dari pembangkit ini, maka keuntungan pun masih lebih dari nilai tersebut. Nah, dari data-data tersebut pun saya dapat melakukan analisa sensitivitas untuk NPF-nya, yang mana jika untuk tahun ke depan atau tahun sebelumnya dipresentasikan perubahannya sebesar 0 sampai minus 20 dan 0 sampai 20, yang mana dari data-data ini kita dapat ketahui bahwa yang sangat mempengaruhi dari perubahan yang terjadi untuk baik biaya produksi, biaya investasi adalah yang paling mempengaruhi adalah produksi energi yang dihasilkan dari jika terjadi perubahan-perubahan di masa depan, dan juga biaya investasi, yang mana jika semakin tinggi, biaya investasinya pun akan semakin turun, semakin lebih murah di masa depan. Nah, selanjutnya untuk IRR pun sama. Yang faktor yang paling mempengaruhi adalah biaya investasi dan produksi energi, yang mana semakin tahun, karena perkembangan teknologi diyakini, maka biaya investasi pun akan menjadi lebih murah. Selanjutnya kesimpulan dan saran dari penelitian kita ini. Yang pertama adalah data dari pengukuran pembangkit masa penelitian dilakukan dari bulan September sampai Desember dengan rata-rata kecepatan anginnya 2,5 meter per detik sampai 4 meter per detik. Nah, dengan daya rata-rata yang sebelumnya 2,9 kWh per hari, itu penelitiannya merugi karena dari biaya investasi yang dilakukan untuk pembangkit 1000 watt tapi hanya memberikan daya 1.500 watt. Jadi itu sangat merugi. Dan apabila nilai CF-nya ditingkatkan, jadi efisiensi dari pembangkitnya dari 1000 watt ditingkatkan jadi lebih efisien, maka pengembaliannya akan lebih menguntungkan daripada sebelumnya untuk penelitian ini. Jadi lebih baik mungkin untuk daerah tersebut kurang cocok untuk melakukan PLTB ini. Untuk yang 1000 watt, karena hanya modalnya yang besar tapi tidak ada pengembaliannya, yang ada malah merugi. Nah, dari hasil finansial ini pun dapat kita ketahui bahwa jika lebih diefisiensi lagi dari penggunaan PLTB ini, diyakini akan sangat menguntungkan. Dapat diketahui pembalian modalnya berapa banyak. Nah, saran dari penelitian kita ini adalah perlunya dilakukan pengukuran kinerja PLTB NT 1000 watt pada beberapa lokasi di Indonesia, yang mana mungkin dari beberapa lokasi yang dilakukan akan ada suatu tempat yang akan menjadi untung untuk melakukan investasi ini. Lalu perlu adanya perbaikan dari sistem serta teknis untuk meningkatkan kapasitas faktor dari NT 1000 watt agar dapat menghasilkan listrik yang lebih besar. Lalu agar PLTB ini layak finansial, proses produksinya pun harus komponennya dalam negeri agar biaya investasinya lebih kecil. Lalu PLTB NT 1000 watt perlu dihybrid dengan pembangkit listrik yang juga menggunakan energi terbarukan seperti PLTS agar untuk menjaga kontinuitas dari energi yang diberikan. Nah, berikut referensi kami. Iya, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.